Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan tujuan diadakan KAA. Tujuan diadakannya KAA yang pertama adalah mempererat kerjasama bangsa Asia dan Afrika dalam bidang sosial, politik, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan. Yang kedua adalah memberantas diskriminasi ras dan juga kolonialisme. Yang ketiga ada memperbesar kemampuan bangsa Asia dan Afrika di dunia. Yang keempat ada kerjasama di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dan yang kelima adalah membahas masalah-masalah yang mengandung kepentingan bersama. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan latar belakang terjadinya perang dingin. Latar belakang terjadinya perang dingin ini ada 3. Yang pertama adalah munculnya negara Amerika Serikat sebagai pemenang perang di pihak sekutu. Yang kedua ada munculnya Rusia sebagai negara besar dan membantu membebaskan Eropa bagian timur dari Jerman dan juga membantu perekonomian negara-negara di wilayah Eropa Timur. Yang ketiga adalah munculnya negara-negara merdeka baru di Perang Dunia juga di luar wilayah Eropa Timur. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana peran serta Indonesia dalam GNB? Peran serta Indonesia dalam GNB ada 3, yaitu yang pertama ada Indonesia sebagai salah satu negara pemprakarsa GNB. Yang kedua adalah Indonesia sebagai salah satu negara pengundang KTT 1 GNB. Yang ketiga adalah Indonesia pernah menjadi ketua GNB pada tahun 1992 sampai 1995 dan juga pernah menjadi tuan rumah. Revisi berarti ada 4. Dan yang keempat ada Indonesia juga pernah menyelesaikan masalah-masalah besar di dunia. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan yang dimaksud Grant in Aid. Grant in Aid adalah bantuan ekonomi dengan kewajiban membayar dolar atau membeli barang-barang dari Amerika Serikat. Pertanyaan yang kelima yaitu mengapa Prancis keluar dari NATO? Prancis keluar dari NATO karena Prancis menganggap bahwa NATO didominasi oleh negara Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah jelaskan kesulitan yang dihadapi Kabinet Wilopo. Oke. Kesulitan yang dihadapi oleh Kabinet Wilopo itu ada 3 macam. Yang pertama, pada saat Kabinet Wilopo terjadi beberapa tindakan separatisme di beberapa daerah. Yang kedua adalah peristiwa 17 Oktober 1952 yang mana terjadi peristiwa di beberapa anggota perwira Angkatan Darat menuntut agar Soekarno itu membubarkan parlemen. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya peristiwa Tanjung Morawa yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun penyebab terjadinya Tanjung Morawa ini adalah pemerintah Indonesia sudah mengakui adanya KMB, yang mana KMB mengatakan bahwa penguasa asing dapat menguasai kembali atau melakukan pengusahaan kembali kepada tanah-tanah perkebunan yang ada di Indonesia.
Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apa penyebab muncul mosi tidak percaya dari parlemen terhadap kabinet Natsir? Oke, pada masa Kabinet Natsir untuk pertama kalinya diselenggarakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang menyangkut tentang Irian Barat, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1950. Dari hasil perundingan ini tidak ada ending atau jalan keluarnya alias buntu. Maka dari peristiwa ini memunculkan mosi tidak percaya dari parlemen kepada Kabinet Natsir itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah apa dasar kebijakan Gunting Syarifuddin? Dasar kebijakan Gunting Syarifuddin itu adalah mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat agar nilainya itu bisa sebanding atau seimbang dengan jumlah barang yang tersedia di dalam pasaran itu sendiri. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan hasil yang menonjol dari kabinet Burhanuddin Harahap yang terbentuk tanggal 12 Agustus 1955. Oke, baik. Hasil atau prestasi yang menonjol dari masa Kabinet Burhanuddin Harahap yang terbentuk pada 12 Agustus 1955 terdapat dua dan satunya adalah hasil pemilihan umum sendiri itu. Yang pertama, diadakannya pemilihan umum yang pertama tepatnya pada tanggal 29 September 1955. Hal itu dilakukan untuk memilih anggota DPR. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal 15 Desember 1955 untuk membentuk anggota konstituante. Kemudian prestasi yang selanjutnya adalah pembubaran Uni Indonesia Belanda. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa sistem ekonomi Alibaba mengalami kegagalan? Alasannya mengapa ekonomi Alibaba itu mengalami kegagalan? Karena pada masa itu penguasa non pribumi lebih berpengalaman daripada penguasa pribumi, sehingga penguasa non pribumi itu lebih mudah untuk memperoleh atau memanfaatkan kredit yang ada di pada masa pemerintahan itu sendiri. Jelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam konfrontasi politik pembebasan Irian Barat. Tindakan yang dilakukan dalam konfrontasi Irian Barat ada 7 tindakan. Yang pertama, Kabinet Sukiman pada tahun 1951 mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda merupakan hubungan bilateral biasa, bukan hubungan uni statut. Yang kedua, pada tanggal 3 Mei 1956 pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II mengungkapkan bahwa membatalkan perjanjian KMB. Yang selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1956 dibentuk Provinsi Irian Barat yang beribu kotakan di Shaoxiu. Yang selanjutnya pada tanggal 18 November 1957
di Jakarta diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat. Selanjutnya, pada tahun 1958, pemerintah menghentikan kegiatan-kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Yang selanjutnya, pada tanggal 8 Februari 1958, dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Dan yang terakhir, pada tanggal 17 Agustus 1960, secara resmi hubungan diplomatik dengan Belanda diputus. Uji berapa? Putranya minta ikut. Lanjut. Mengapa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi pada masa demokrasi kita ini mengalami kegagalan? Hal tersebut mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ekonomi mengalami kegagalan karena tidak rasional. Penanganan ekonomi gagal karena tidak rasional. Selanjutnya, ekonomi lebih condong ke politik dan tidak ada kontrol, ya. Dan selanjutnya, pengeluaran negara cukup besar. Selanjutnya, devisa semakin tinggi sehingga negara mencetak uang yang berlebihan sehingga mengakibatkan inflasi yang membumbung tinggi. Selanjutnya yang terakhir, struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme. Pertanyaan ketiga, mengapa demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlemen? Hal tersebut terjadi karena demokrasi parlementer sendiri menyebabkan presiden hanya memiliki kekuasaan terbatas, yaitu sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dipegang oleh partai politik. Pada demokrasi terpimpin sendiri, presiden itu memiliki kekuasaan yang sangat besar dan mutlak. Sedangkan untuk partai politik sendiri itu dibatasi untuk aktivitasnya. Pertanyaan keempat, kapan berlangsung masa demokrasi terpimpin? Masa demokrasi terpimpin sendiri dimulai ketika berlakunya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Soekarno pada tahun 1966. Pertanyaan terakhir, jelaskan sisi negatif berlakunya dekret presiden 5 Juli 1959. Ada dua sisi negatif akibat berlakunya dekret presiden. Yang pertama, memberi kekuasaan yang besar kepada presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Dan yang kedua, memberi peluang kepada pihak militer untuk terjun ke dalam bidang politik. Terima kasih. Soal pertama, sebutkan bagian-bagian operasi Merdeka untuk menembus Permesta. Berikut beberapa bagian operasi Permesta. Yang pertama yaitu ada Operasi Sabta Marga 1 dipimpin oleh Kolonel Sumarsono. Yang kedua ada Operasi Sabta Marga 2 dipimpin Letnan Kolonel
Agra Prasmanto. Yang ketiga yaitu ada Operasi Sabta Marga 3 dipimpin oleh Letnan Kolonel Magenda. Yang keempat yaitu ada Operasi Sabta Marga 4 dipimpin oleh Kolonel Hedradiningrat. Yang kelima yaitu Operasi Maena 1 dipimpin oleh Letnan Kolonel Pietes. Yang keenam yaitu ada Operasi Maena 2 dipimpin oleh Letnan Kolonel KKO August. Selanjutnya adalah bagaimana upaya pemerintah mengatasi pemberontakan DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan DI TII di Jawa Barat, pemerintah melakukan jalan damai dan operasi militer. Jalan damai yang dipimpin oleh pemerintah RIS seperti membentuk panitia yang bertugas menjalin komunikasi dengan SM Kartowiryo, tapi gagal. Berbagai usaha jalan damai untuk menyelesaikan pemberontakan mengalami kegagalan. Akhirnya pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menetapkan operasi militer. Pasukan Siliwangi melakukan operasi militer Baratayuda dengan strategi pagar betis dan berhasil mendesak DI TII. SM Kartowiryo berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1962. Bagaimana upaya pemerintah untuk menumpas pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh? Untuk menumpas pemberontakan DI TII di Aceh, pemerintah mengadakan pendekatan persuasif dan operasi militer. Pendekatan persuasif dilakukan untuk menghancurkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Sedangkan operasi militer dilakukan untuk menghancurkan kekuatan bersenjata DI TII. Dengan dua pendekatan tersebut, pemerintah berhasil memulihkan kepercayaan rakyat dan berhasil menciptakan keamanan rakyat Aceh. Pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962 diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Adanya musyawarah tersebut merupakan gagasan dari Pangdam I atau Iskandar Muda, Kolonel Muhammad Yamin, yang didukung oleh tokoh pemerintah, daerah, dan masyarakat Aceh. Hasil musyawarah tersebut, pemerintah menawarkan amnesti kepada
Daud B U E U E, asalkan Daud B U Rewe bersedia kembali ke tengah masyarakat. Dengan kembalinya Daud B Urewe ke tengah masyarakat menandai berakhirnya pemberontakan DITII. Selanjutnya adalah apa isi ultimatum yang dikeluarkan Ketua Dewan Banteng pada tanggal 10 Februari 1958. Ultimatum berisi agar dalam waktu 5 kali 24 jam Kabinet Juanda menyerahkan mandanya, meminta agar Presiden menegaskan Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk membentuk Jaken Kabinet, dan meminta Presiden supaya kembali pada kedudukannya sebagai Presiden konstitusional. Kemudian, mengapa pemerintah melakukan operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI? Karena jalan damai yang dilakukan pemerintah mengalami kebuntuan. Ya.